Bagi kalian yang belum menonton part 277, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto dan Eida ternyata secara tidak sengaja berteleportasi ke masa depan. Di perang di desa Konoha terjadi, mereka berdua sangat kaget karena muncul dari langit wujud raksasa dewa Shiba Otsutsuki. Efek dari kedatanagan dewa Shiba pun sangat beragam, di mana langit menjadi gelap terang, angin besar petir di mana-mana. Bahkan pohon Shinju tumbuh sangat banyak di desa Konoha. Boruto benar-benar tidak percaya bahwa ada pohon Shinju di Konoha. Bahkan jumlahnya lebih dari satu. Boruto berkata, "Inilah gambaran perang yang akan terjadi, Eida." Eida berkata, "Tapi Boruto, dengan kita bisa melihat gambaran ini, maka kita bisa melakukan antisipasi untuk perang yang akan datang." Boruto pun berkata, "Karena itulah Eida, saat aku pertama kali masuk ke masa depan, kau yang menolongku terkena serangan Isiki. Kau mengorbankan nyawamu untukku. Walaupun aku tidak bisa melihat apakah kau masih hidup atau tidak, namun aku akan berusaha melindungimu walaupun harus mempertaruhkan nyawa." Eida pun merasa malu dan baper mendengar perkataan Boruto. Mereka sangat fokus melihat gambaran perang di depan matanya. Tapi Boruto merasakan ada hal yang aneh. Boruto merasa dewa raksasa Shiba sedang memperhatikan kita. Eida berkata, "Apakah dia bisa melihat atau merasakan kehadiran kita Boruto?" Dan tiba-tiba dewa raksasa Shiba mengeluarkan serangan penghancur dari matanya. Boruto sangat kaget dan dengan cepat menggunakan Hiraishin no Jutsu. Beruntung mereka bisa segera pergi. Jika saja aku tidak mempunyai jurus ini, mungkin kita takkan sempat untuk menghindari serangan itu, Eida. Eida pun berkata, "Lalu di mana kita sekarang Boruto?" Boruto berkata bahwa kita ada di tempat yang aman. Ini adalah reruntuhan klan Uzumaki, yaitu desa Uzuhyo. Disinilah aku mendapatkan kekuatan kegelapanku dan pedang kegelapan. Tapi lebih baik kita kembali ke masa kita. Sangat berbahaya jika dewa Shiba mengejar kita. Eida berkata, "Coba kau aktifkan Joganmu dan menatap mataku. Dengan begitu mungkin kita kembali ke masa kita. Aku akan fokus menatap mata Joganmu Boruto." Mereka pun saling bertatapan. Dan dugaan Eida benar. Mereka masuk ke dalam dimensi waktu untuk kembali ke masa kini. Dan dengan cepat mereka tiba. Daimon mendekati mereka dan berkata, "Apa yang kau lakukan kepada kakakku Boruto? Jangan coba-coba kau berani melukainya." Eida mengatakan, "Tenang Daimon, kita hanya pergi ke masa depan secara tidak disengaja." Daimon tidak percaya. "Jadi apa yang kau lakukan kenapa bisa ke masa depan?" Eida pun berkata, "Aku hanya menatap mata Jogan Boruto yang aktif dan tiba-tiba kami menuju masa depan." Mereka berdua mempraktekkan kedua kalinya agar Daimon percaya. Namun ternyata hal itu tidak terjadi. Membuat Boruto dan Eida merasa terkejut. Boruto berkata, "Eida, jangan-jangan tadi adalah kesempatan kita bisa ke masa depan. Sialan, jika saja aku tahu tidak akan bisa ke sana lagi. Aku mungkin akan memintamu menunggu sejenak di sana, agar aku bisa mendapatkan banyak informasi lagi." Di sisi lain, setelah Nagato memberitahu kabar Boruto, tiba-tiba Kurama kembali berkata, "Naruto, aku akan memberikan sedikit cakraku kepadamu. Tapi hanya sedikit saja. Jika kau ingin mengambil lebih banyak, maka kau harus bertanya kepada anakmu. Tangan kananmu yang diperban sudah ku beri kekuatanku, tapi hanya sedikit saja. Kuharap akan sedikit membantumu, karena ini pertama kali aku memberi cakra kepada orang lain selain Himawari. Maka aku akan segera tidur untuk sementara waktu." Naruto pun terkejut dan berkata, "Terima kasih Kurama, ternyata kau masih peduli denganku. Walaupun kau sudah tidak ada di dalam tubuhku." Itachi berkata, "Naruto, tampaknya kau mendapatkan sesuatu." Naruto berkata, "Yah, kau benar Itachi." Naruto pun melepas perbannya di hadapan semuanya. Dan ternyata benar, tangan kanan Naruto yang ditutupi perban setelah dibuka. Warna kulitnya berwarna merah, seperti cakra Kurama. Ini mengingatkan kita kepada Sora. Naruto berkata, "Kabuto, lebih baik hanya kalian saja yang mengetahui bahwa aku masih hidup dan sudah sadar. Aku akan menyamar dan memakai topeng untuk sementara waktu." Namun tak terduga muncullah Kashin Koji. Naruto sangat bernostalgia. "Kashin Koji, ternyata kau masih hidup." Kashin Koji berkata, "Yah,
Seperti yang kau lihat Nana Daime Hokage, syukurlah kau bisa diselamatkan. Dan tidak usah mencemaskan Boruto, dia sekarang sudah sangat kuat. Lebih kuat dari semua Hokage Konoha. Naruto pun tersenyum. Terima kasih. Aku tidak sabar ingin menemui Boruto. Di sisi lain Boruto yang bersama Eida memutuskan untuk pergi. Baiklah Eida, mungkin kita akan lanjutkan pembicaraan kita nanti. Aku masih harus menyelesaikan sesuatu. Tapi apakah kau mau menyimpan tanda Hiraisinku di bajumu? Ini akan mempercepatku kembali ke tempat dirimu suatu waktu. Jadi jika aku atau kau menemukan sesuatu, aku akan segera berteleportasi ke tempatmu dengan cepat. Eida pun tidak bisa menolak permintaan Boruto. Ketika Boruto akan kembali ke tempat Sasuke dan Sarada, ada orang yang berkata, "Boruto, sepertinya kau sangat sibuk ya." Boruto pun tidak asing mendengar suara itu dan melihat ke belakang. Ternyata yang memanggil Boruto adalah ayahnya sendiri. Boruto sungguh tidak menyangka bahwa ayahnya yang akan menemuinya. Boruto pun berjalan mendekati Naruto yang sedang bersama Himawari. Naruto berkata, "Kudengar kau sedang melakukan tugas yang berat, tapi ayah pikir kau bisa melakukannya semuanya. Karena kau sekarang sudah jauh lebih kuat daripada saat ayah masih memiliki Kuramakan." Saat Boruto sudah dekat, Naruto memeluk Boruto dan berkata, "Kau sudah dewasa sekarang Boruto. Terima kasih sudah menjaga Himawari." Dan tiba-tiba Naruto bersama Boruto masuk ke alam bawah sadar bertemu dengan Momoshiki. "Tak kusangka, aku akan melihatmu lagi Uzumaki Naruto." Boruto berkata, "Momoshiki, kenapa kau keluar? Apakah kau ingin bertemu dengan ayahku?" kata Boruto. Momoshiki pun mengatakan, "Aku hanya ingin menyapa saja, tapi dengan adanya kau Uzumaki Naruto, masa depan akan menjadi sangat suram. Kau akan menjadi awal penyebab Konoha tidak akan bisa direbut kembali," kata Momoshiki. Mendengar perkataan dari Momoshiki, Boruto sedikit, "Apakah ini caramu agar ayahku marah?" Momoshiki, "Apakah kau berniat memprovokasinya?" Momoshiki berkata, "Boruto, itu tidak ada gunanya bagiku. Kau tahu, ramalanku tidak pernah meleset. Paling tidak aku memberitahumu pecahan rahasia yang akan terjadi di masa depan nanti." Naruto pun berkata, "Jika aku adalah penyebab desa Konoha tidak bisa direbut kembali, maka akulah yang akan membantu paling besar merebut desa Konoha kembali." Momoshiki tersenyum. "Uzumaki Naruto, kau benar-benar masih percaya diri walaupun sudah tidak mempunyai sebesar dulu." Kemudian Momoshiki pun menghilang. Boruto berkata, "Tenanglah ayah, aku akan berusaha merebut kembali desa tercinta kita. Kalau begitu aku harus pergi dari sini." Himawari pun berkata, "Boruto, hati-hati di jalan." Boruto pun tersenyum dan mengatakan Hiraisin no Jutsu. Dia pun menghilang dengan cepat. Naruto terkejut karena Boruto bisa menggunakan teknik milik kakeknya atau Hokage keempat. Dan disinilah Naruto bertemu dengan Eida beserta Daimon. Eida mendekati Naruto. "Maaf saja Nana Daime Hokage, aku tidak ingin berbicara dengan siapapun. Ayo Daimon, kita pergi dari sini." Kemudian kita ke tempat Kawaki berada yang masih berada dalam wujud Isshiki Otsutsuki. "Ego Shiba, katakanlah, berapa banyak jubi ekor 10 yang bisa kau bawa ke desa Konoha? Dan berapa yang bisa dijadikan sebagai pohon Shinju?" Ego Shiba pun berkata, "Rupanya kau cukup detail menanyakan seperti itu kepadaku. Baiklah, aku bisa mengumpulkan jubi ekor 10 yang asli hanya 10 saja. Karena itulah yang ku ketahui hingga saat ini. Dan sekarang ada 3 jubi asli di desa Konoha. Sisa tinggal 7 di luar sana. Dan hanya ketiga ini saja yang bisa menjadi pohon Shinju. Tapi mereka hanya bisa menjadi pohon Shinju berskala kecil yang hanya bisa menyerap cakra penduduk yang tersisa dan di luar Konoha saja. Lalu kita sebut saja Kawashiki. Dalam artian Kawaki dalam wujud Isshiki, biar kalian paham ya teman-teman." Kawashiki berkata, "Tapi kita bisa memanen dari ketiga pohon Shinju itu kan? Jika kita bisa memanennya, itu sudah lebih dari cukup. Kita akan memakannya sebelum King Boruto menyerang merebut desa Konoha. Tapi orang yang akan memakan pohon Shinju versi kecil ini adalah Kode. Aku akan memerintah Kode dan menjadi lawan pasukan Boruto.
Jika dia beruntung, maka kode akan menjadi Otsutsuki sepenuhnya. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.